Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana perkembangan teknologi telah mengubah sistem perpajakan di Indonesia, serta bagaimana prosedur administrasi pajak sekarang dilakukan secara digital. Yuk, kita mulai. Dulu, hampir semua layanan pajak dilakukan secara manual dan kita harus datang langsung ke kantor pajak. Sekarang, semuanya berubah menjadi digital. Contohnya, ada A-Filing untuk lapor SPT, A-Billing untuk membuat kode pembayaran pajak efektor untuk pengusaha kena pajak, e-Bupot untuk bukti potong, bahkan sekarang sudah ada e-Mitrai. Semua layanan ini bisa diakses kapanpun dan dimanapun, langsung dari genggaman kita. Ini adalah bagian dari modernisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Untuk mendukung semua ini, DJP sedang membangun sistem yang disebut Core Tax System. Ini adalah sistem perpajakan super modern yang mengintegrasikan semua data dan proses pajak. Apa manfaatnya? Tentu saja, proses administrasi pajak jadi jauh lebih cepat, lebih transparan, dan data yang tercatat jadi lebih akurat. Ini adalah wujud nyata dari e-government di bidang perpajakan. Nah, yang lebih keren lagi, sistem pajak modern ini bisa terintegrasi dengan akuntansi digital. Banyak perusahaan saat ini menggunakan software akuntansi seperti Accurate, Journal, BigCloud, MYOB, atau Zahir. Software-software ini bisa terhubung langsung ke sistem pajak, sehingga proses pembuatan faktur, bukti potong, dan pelaporan data pajak lainnya bisa berjalan secara otomatis. Ini sangat membantu mengurangi kesalahan input manual dan membuat proses akuntansi jadi lebih efisien. Semua layanan pajak digital yang sudah kita sebutkan tadi terpusat dalam satu platform, yaitu DJP Online. Lewat portal inilah kita sebagai wajib pajak bisa mengakses berbagai layanan, mulai dari A-Filing untuk lapor SPT, e-Billing untuk bayar pajak, e-Bupot untuk bukti potong PPh, Enova untuk nomor seri faktur pajak, melihat informasi SPT yang sudah kita lapor, sampai mengelola profil wajib pajak kita. Jadi, DJP Online ini seperti kantor pajak virtual yang buka 24 jam. Sekarang, mari kita bahas prosedur administrasi pajak secara digital satu persatu. Pertama, pendaftaran NPWP online. Kalau dulu harus ke kantor pajak, sekarang cukup buka situs erekpajak.go.id. Caranya gampang banget. Pertama, daftar akun pakai email aktif. Setelah itu, login ke sistem dan isi formulir data diri dengan lengkap. Jangan lupa siapkan dokumen seperti scan KTP dan kartu keluarga untuk diupload. Setelah semua data terisi, tinggal kirim permohonan. Nanti, NPWP digital akan dikirim langsung ke email kamu. Keuntungannya cepat, nggak perlu antre, dan semua prosesnya tercatat secara otomatis oleh sistem. Setelah punya NPWP, langkah selanjutnya adalah aktivasi EFIN. EFI atau Electronic Filing Identification Number adalah kode identifikasi elektronik yang kita butuhkan untuk bisa login ke DJP Online. Cara mendapatkannya juga mudah. Kamu bisa mengajukan permohonan lewat aplikasi Mpayok di smartphone, mengirim email ke KPP terdaftar, atau kalau memang perlu, bisa datang langsung ke kantor pajak. Setelah EFIN aktif, kamu bisa langsung menggunakannya untuk membuat akun di DJP Online dan menikmati semua layanannya. Selanjutnya, bagaimana cara membayar pajak? Sebelum bayar, kita harus membuat kode billing lebih dulu. Kode ini berfungsi sebagai identitas pembayaran pajak kita. Caranya, login ke akun DJP Online kamu, lalu
pilih menu A-Billing. Di sana, kamu tinggal isi jenis pajak yang mau dibayar, masa pajaknya, tahun pajak, dan nominal yang harus disetor. Setelah disubmit, kamu akan dapat kode billing. Kode ini berlaku selama 7 hari dan bisa kamu bayarkan melalui berbagai channel seperti teller bank, ATM, mobile banking, internet banking, bahkan lewat beberapa marketplace. Praktis sekali kan? Lalu, bagaimana dengan pelaporan pajak? Untuk pelaporan SPT tahunan wajib pajak orang pribadi, prosesnya juga sepenuhnya online. Kamu cukup login ke DJP Online, masuk ke menu F-Link, lalu pilih jenis formulir SPT yang sesuai dengan profilmu, apakah 1770 SS, 1770 S, atau ke 1770. Kemudian, isi data penghasilan, potongan pajak, daftar harta, dan utang. Setelah semua terisi dengan benar, tinggal kirim SPT-nya. Kamu akan langsung menerima bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda bahwa kamu sudah lapor. Untuk SPT masa bulanan, prosesnya juga sudah digital. Misalnya, pelaporan PPh pasal 21 sekarang menggunakan aplikasi khusus. Untuk PPh pasal 23 atau 26, kita menggunakan Abupot, sementara untuk pajak pertambahan nilai atau PPN, pelaporannya terintegrasi dengan aplikasi e-faktur, semua dirancang agar lebih efisien. Khusus untuk pengusaha kena pajak atau PKP, wajib menggunakan aplikasi e-faktur. Melalui aplikasi ini, kita bisa membuat faktur pajak keluaran, melakukan validasi data lawan transaksi, mengupload faktur ke server DJP secara real-time, lalu membuat file CSV untuk pelaporan SPT masa PPN. Setelah itu, SPT PPN bisa langsung dilaporkan secara online melalui DJP Online. Semua proses dari pembuatan faktur hingga pelaporan sudah terintegrasi. Terakhir, ada e-Meterai. Meterai elektronik ini digunakan untuk dokumen digital yang memerlukan bea meterai, seperti kontrak, invoice, atau kwitansi dengan nilai di atas 5 juta rupiah. Cara pakainya sangat mudah. Cukup upload dokumen dalam format PDF ke portal e-Meterai, lalu tempelkan meterai digital di posisi yang diinginkan. Setelah itu, dokumen yang sudah bermeterai bisa langsung di-download kembali. Demikian pembelajaran kita tentang perpajakan digital. Dengan teknologi yang semakin modern, proses administrasi pajak kini jauh lebih cepat, lebih mudah, dan lebih efisien. Semoga materi ini membantu kalian memahami bagaimana teknologi berperan besar dalam sistem perpajakan kita saat ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.